Janji melulu, tangkap Masiku. Sejak menetapkan Harun Masiku sebagai buron pada 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengobrol janji akan menangkap terduga korupsi itu. Janji itu terus dijaga selama 4 tahun ini, bahkan hingga Selasa 16 Juni oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di hadapan Komisi 3 DPR. Dengan penuh percaya diri, Alexander mengatakan pihaknya sudah mengetahui lokasi persembunyian kader PDIP tersebut. Dengan yakinnya pula, ia memberi harapan terduga koruptor itu dapat ditangkap dalam sepekan ini. Keyakinan itu keluar dari mulutnya setelah penyidik KPK memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Luar biasa energi yang dikeluarkan KPK untuk memelihara janji selama 4 tahun itu. Selain dipakai untuk mencari Harun Masiku, energi KPK juga terkuras untuk menghadapi cibiran masyarakat karena tak kunjung menangkap terduga koruptor yang sejatinya bukan kelas kakap itu. Apa boleh buat, itu sebagai konsekuensi dari keputusan yang diambil KPK sendiri, yakni mengobrol janji ketimbang bukti. Kasus yang menjerat Harun Masiku sebenarnya terbilang sederhana. Enggak rumit-rumit amat. Harun diduga menyuap anggota KPU periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, agar menjadi anggota DPR lewat proses pergantian antar waktu. Dalam putusan PN Tipikor Jakarta pada 2020 silam, Wahyu terbukti menerima $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah untuk melancarkan Harun Masiku melenggang ke Senayan. Divonis 6 tahun penjara, kini Wahyu telah keluar dari Hotel Prodeo pada Oktober 2023. Sementara itu, Harun Masiku hingga kini masih berkeliaran entah di mana. Mungkin hanya KPK yang sudah mengendus posisinya. Keseriusan KPK menangkap Harun sudah dipertanyakan masyarakat sejak tahun 2020. Apalagi surat penangkapannya baru diteken pada November 2023 oleh Ketua KPK yang saat itu dijabat Firly Bahuri. Itu belum ditambah dengan penonaktifan tim penyidik kasus Harun Masiku karena dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Pertanyaan di benak publik, apa yang membuat KPK tak kunjung menangkap terduga koruptor itu? Siapa yang berada di belakang Harun Masiku hingga KPK tak bisa menuntaskan kasus sederhana itu? Jika menilai kemampuan KPK, tak ada yang meragukan betapa dikdayanya lembaga anti rasuah itu menangkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin pada 2011 silam. KPK hanya butuh waktu 3 bulan untuk menangkap Nazarudin yang sempat mengembara ke Singapura dan daratan Kolombia. Namun, untuk Harun Masiku sudah 4 tahun buronan itu tak diketahui rimbanya. Rasanya teramat meremehkan jika kita menyebut penyidik KPK sekarang tak sehebat dulu. Dengan kemampuan teknis penyidik yang amat mumpuni itu, tinggal kemauan pimpinan KPK apakah mereka mau menangkap Harun Masiku atau tidak. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK mestinya bebas dari pengaruh kekuatan politik. Tak peduli dengan sebuah partai yang berkuasa atau tidak di pemerintahan, KPK mestinya berdiri sebagai penegak hukum untuk tercapainya keadilan. Pemeriksaan KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto diharapkan dapat memberi harapan baru dalam kasus tersebut, sebagaimana harapan yang telah diumbar Alexander Marwata. Pemeriksaan itu akan membuat kasus yang sekali lagi sangat sederhana itu makin terang benderang. Di tengah keraguan, kita mesti tetap optimistis KPK tetap dapat memenuhi janjinya. Semangat optimistis itu harus dijaga untuk menjadikan KPK kembali bernyali seperti dulu. Karena itu, stop mengumbar janji Pak Alex. Menebar 1-2 bukti jauh lebih berarti ketimbang 1000 janji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.